Sumsel 24 jam hari ini. Bumi Seganti Setungguan Kabupaten Lahat ternyata tidak hanya terkenal dengan 1000 megalitikum ataupun air terjunnya yang tersebar di penjuru seluruh desa. Banyak benda peninggalan bersejarah masih dapat dijumpai dan terawat dengan baik oleh pemiliknya secara turun-temurun. Untuk membuktikan banyaknya benda peninggalan bersejarah di Kabupaten Lahat, staf khusus Bupati Lahat Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Maci sengaja mengundang Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi SH mengunjungi desanya, yang juga desa kelahiran Bupati Lahat saat ini Ciujang, yakni Desa Lebak Budi, Kecamatan Merapi Barat. Perjalanan dimulai dengan berkunjung ke kediaman Syahrudin yang merupakan rumah adat dengan ukiran atau pahatan pada bagian dindingnya. Desa Lebak Budi dahulunya merupakan bagian dari marga 4 suku Negeri Agung, menyimpan banyak peninggalan sejarah antara lain rumah adat atau rumah bagi yang masih bisa dilihat saat ini. Juga ada peninggalan aksara Kaganga atau huruf ulu yang ditulis di sepotong bambu bulat, lempengan tembaka dengan tulisan seperti huruf Jawa dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. Maci menyampaikan peninggalan bersejarah zaman dahulu banyak sekali khasiat atau kemampuan khusus yang bisa dipergunakan oleh pemiliknya sendiri. Sementara itu, Bupati Lahat Ciujang mengatakan pemerintah Kabupaten Lahat begitu antusias sekali dengan benda-benda bersejarah, sehingga kelestarian peninggalan tersebut mesti terjaga sampai kapanpun, agar generasi muda bisa belajar dan memahami makna yang ada di dalamnya. Ciujang juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Chandra Amprayadi ke Desa Ulak Pandan dan Lebak Budi untuk melihat dari dekat peninggalan bersejarah. Reporter Bernard Palfres.com. Pemirsa, pertengahan tahun ini Modena memberikan kejutan dengan menghadirkan lini produk terbaru water heater seri IS15 Sky dan IS30 Sky. Sesuai dengan komitmennya, memberikan produk berkualitas dengan teknologi terdepan, produk dari lini cleaning Modena ini hadir dengan teknologi terbaru Internet of Things. Sesuai dengan komitmennya memberikan produk berkualitas dengan teknologi terdepan, Modena menghadirkan water heater dari S15 Sky dan S30 Sky. Produk teranyar Modena tersebut hadir dengan teknologi terbaru IoT atau Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah fitur teknologi di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer atau manusia. Dengan adanya program ini di produk S15 Sky dan S30 Sky, konsumen bisa melakukan pengaturan melalui aplikasi ponsel. Diata Sandi Kusuma, Branch Manager Modena Cabang Sumbaksel mengatakan dengan adanya program IoT, konsumen tak harus mendekati mesin untuk menyalakan atau mematikan pemanas dan bisa melakukan itu dari mana saja. Selain dengan adanya IoT, produk S15 Sky dan S30 Sky pun juga dilengkapi dengan fitur Selectable Power. Fitur yang memungkinkan konsumen untuk memilih daya yaitu 300 Watt, 500 Watt, atau 800 Watt. Pemilihan daya akan mempengaruhi kecepatan pemanasan. Semakin besar daya yang digunakan, maka semakin cepat pemanasannya. Masing-masing tipe pun juga mempunyai kapasitas berbeda. S15 Sky memiliki kapasitas 15 liter, sedangkan S30 Sky memiliki 30 liter. Selanjutnya, produk ini juga tahan terhadap percikan air dengan adanya IPX4. Tentunya masih banyak lagi fitur-fitur menarik yang bisa dinikmati dari produk ini. Keseluruhan produk Modena senantiasa juga menekankan pada aspek estetika desain, kaya akan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, penerapan teknologi terkini, serta ramah lingkungan. Dengan datangnya produk water heater terbaru ini, Modena sekali lagi menunjukkan dedikasi untuk menghadirkan produk terbaik yang canggih dan juga terlihat elegan. Diharapkan hadirnya dua produk baru milik Modena ini dapat menjawab kebutuhan water heater masyarakat, khususnya yang sedang mencari water heater dengan teknologi canggih. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, Palfres.com. Perluasan area tanam baru yang diterapkan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat bisa menjadi solusi dalam meningkatkan produksi padi, terutama padi Ciherang. Hal ini mengingat produksi padi Ciherang mengalami penurunan. Bupati Lahat Ciujang secara simbolis melakukan panen padi di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan kemarin. Panen padi ini setelah dilakukan perluasan area tanam baru yang diterapkan Dinas Pertanian Kabupaten Lahat.
Bupati Lahat, Ci Ujang mengatakan dalam kurun 2 tahun sejak palak siring irigasi jebol hingga tertutup, baru 1 kali panen dengan sistem padi tada hujan. Untuk itulah pihaknya berupaya mengalokasikan anggaran sebesar 8 miliar rupiah untuk mengaliri air Sungai Lematang ke sawah dengan luas 300 hektar. Tahun ini mungkin akhir bulan atau awal bulan ini mulai gawi, jadi kompak-kompak pinani, ya ini minta masuk ke sini dan sudah diangkat dan sudah diajukan juga. Tadi gawi kali lo supaya kurang lebih 300 hektar nih macam mana kaya harga le. Nah kita nanam nih kompak-kompak padinya apapun ini, apa pacak bibit itu berunggul. Tadi apa bibit unggul padinya termasuk kalau dia misalnya di pacak nanam pas di musim panas 2 kali padi, sekali palawija. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Lahat Eti Listina mengatakan momen peningkatan produktivitas padi di bumi seganti setungguan inilah yang akan menjadi hal terbaik. Hal ini dikarenakan produksi padi mengalami penurunan sekitar 0,83 kuintal per hektar. Untuk itulah, sebagai upaya dalam meningkatkan produksi padi, pihaknya melakukan perluasan area tanam baru dengan luas 928 hektar, baik ladang maupun sawah yang terlantar. Perluasan area tanam baru, kita melaksanakan panen bersama Pak Bupati untuk kegiatan KTP tadi tahun 2020. Jadi bantuan dari Kementerian Pertanian dalam hal ini mengingat sawah ini sawah tanam hujan dan memang setelah beberapa tahun Kak tidak difungsikan karena belum tidak teralirinya air untuk irigasi dan masih mengandalkan hujan, jadi tanam hujan. Dan saat ini lahan di Ataran Desa Tanjung Payang, Ataran Tengah Desa Tanjung Payang seluas 350 hektar itu mendapatkan bantuan PATB seluas 100 hektar. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan rumah di Kelurahan Pasar 2, Kota Muara Enim sekitar jam 2 malam kemarin tergenang banjir. Insiden ini diduga diakibatkan adanya pembangunan yang tidak memperhatikan sistem drainase. Sisa genangan air yang terjadi akibat banjir sekitar jam 2 malam kemarin masih saja terlihat. Sejumlah warga juga terlihat membersihkan perabotan rumah tangga yang sempat tergenang air. Insiden yang terjadi di Kelurahan Pasar 2, Kota Muara Enim ini diduga karena sistem drainase yang tidak baik akibat pembangunan yang cukup pesat. Salah seorang warga, Ruslan, mengatakan sebelum terjadi banjir di kawasan tersebut diguyuri hujan dengan intensitas yang tinggi. Akibatnya puluhan rumah warga terendam air dengan ketinggian berkisar 50 hingga 70 cm. Sebelumnya, walaupun hujan deras tapi tidak sampai merendam rumah warga. Banjir ini memang ya bukan sering tapi ada lah, cuma tidak sebesar ini maksudnya. Ya mungkin penyebabnya ada pembuatan gorong-gorong PT KAI itu mungkin ya. Tapi sebelum itu selama ini tidak pernah yang kayak gini. Ya, karena tidak pernah kan? Ya, walaupun banjir cuman sekali lewat. Maksudnya sekali lewat tuh hujan reda habis macam itu. Ini mulai dari jam 2 semalam sampai pagi ini baru surut ini. Di tempat yang sama, warga lainnya, Rita, mengaku hujan deras mengakibatkan semua barang berharga termasuk hewan peliharaan, perabotan, serta alat musik ikut terendam banjir. Kalau hujan deras langsung banjir, cuma tidak lama, paling setengah jam udah kering. Tapi yang ini dari jam 1:30 sampai sekarang belum surut-surut. Banyak ikan, piaraan, ayam, bebek, alat-alat musik. Itu lemari-lemari. Sementara itu, Lurah Pasar 2, Yuda Pratama, menilai banjir diakibatkan adanya pembangunan double track kereta api. Menurut Yudi, ada pembangunan saluran air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga air pun menggenangi rumah warga. Sampai air itu masuk ke rumah. Nah, ini kebetulan di belakang kita ini sedang dilaksanakan pembangunan double track atau trek ganda milik PT KAI.
yang membuat gorong-gorong di bawah bantaran rel kereta api itu untuk sementara fungsinya berkurang. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedus, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.